Halo guys, welcome back to my channel, Lina Freya. Di video kali ini gue pengen ngasih tips tentang basic makeup buat cosplay. Kalian pernah gak sih kalau misalnya ngeliat orang cosplay gitu makeupnya, atau mungkin kalian sendiri nih udah coba tutor makeup cosplay di internet atau di YouTube atau di mana ya, tapi ketika kalian ngaplikasin ke diri sendiri, kok kayaknya makeupnya gampang rusak ya, atau mungkin kok kayaknya gampang aneh ya. Karena guys, kalau misalnya kalian tidak mengerti basic makeup pada dasarnya, itu memang agak susah untuk bisa memiliki makeup yang bagus. Jadi kalau misalnya kalian udah cuma asal ikutin tutorial, kalian gak ngerti basicnya, pasti makeup kalian itu bakalan hancur. Apalagi nih kalau misalnya kalian itu cuma hobi cosplay doang, tapi mau belajar makeup tapi tidak passion untuk belajar makeup, itu memang mungkin agak susah sih. Atau mungkin kalian yang kesehariannya nih udah mengerti kalau kita itu harus menggunakan makeup karena ada keperluan acara, hajatan, dan lain-lain, tapi kalian sendiri tuh bingung juga kalau mau belajar makeup itu kayak gimana. Jadi di sini tuh aku mau ngasih tips dulu ya, untuk tips dasarnya dulu. Sebenarnya aku lebih kayak pengen sharing aja sih, sharing tentang pengetahuan dasar tentang basic-basic makeup atau pengetahuan tentang dasar makeup. Ini juga khusus buat kalian yang pengen belajar makeup tapi tidak passion untuk belajar makeup, tapi harus belajar makeup karena butuh. Memang agak gimana ya, mungkin kok agak belibet ya ngomongnya, tapi intinya sih kalau orang yang passion belajar makeup itu kan pasti kan dia mau nih untuk trial dan error dulu. Tapi kalau orang yang tidak passion tuh agak sulit gitu loh mau trial dan error, karena setiap mencoba tuh ngerasa salah terus kayak langsung menyerah gitu aja, terus merasa tuh kayak harus pengen ilmu yang pasti. Sebenarnya kalau kayak pemilihan makeup atau pemilihan perawatan atau skincare itu sebenarnya tidak ada ilmu yang pasti sih guys, karena kita tuh memilih makeup dan juga memilih skincare itu kayak kita milih jodoh. Apalagi kalau misalnya di internet itu kan banyak banget ya teknik-teknik makeup yang beragam, yang mungkin kalau kita ikutin semua kita bingung mau ngikutin yang mana. Mungkin aku bakal bikin playlist baru kali ya khusus untuk belajar makeup dasar. Jadi di part yang pertama ini aku mau bahas dulu tentang skin preparation dan juga skincare. Tonton sampai habis. Jadi tahapan makeup yang paling dasar itu adalah skin preparation. Nah selain itu tahapan makeup itu tuh ada banyak sekali. Mungkin kalian yang tidak passion belajar makeup tuh akan ngerasa bingung gitu loh, dan ngerasa apaan sih kok ribet banget, kok susah banget sih mau makeup doang, kenapa sih tahapannya harus banyak, kok makeup tuh lebay banget sih. Mungkin kalian yang tidak passion tuh akan berpikir seperti itu. Tapi ketika kalian udah mengerti bagaimana pentingnya, kalian akan tahu kenapa step-step makeup itu tuh sangat banyak ya. Makanya orang itu kalau makeup itu kalau di makeupin bisa 1 jam, bisa 2 jam. Tapi kalau misalnya untuk keseharian sih ya kita butuh makeup yang cepet kali ya. Mungkin ini tuh sekalian juga ya buat cowok-cowok yang mungkin pengen belajar makeup buat cosplay, tapi pastinya kan makeup buat cowok ya. Atau mungkin buat cowok-cowok gitu tuh yang suka nungguin cewek makeupnya lama banget ya. Mungkin kalian harus tahu nih. Jadi biar kalian itu ngerti ya kenapa cewek itu kalau makeup itu harus lama, karena memang ada di bagian skin preparation yang ini. Jadi kalau skin preparation itu intinya adalah kita berusaha mempersiapkan kulit kita untuk siap di make upin, supaya kalau misalnya kulit kita nih abis make up terus terkena radikal-radikal bebas dan terkena polusi-polusi udara itu tidak merusak kulit kita. Dan skin preparation itu juga sangat berhubungan dengan perawatan kulit kita atau skincare. Skin preparation yang biasa aku pakai itu biasa ada serum, ada juga yang buat pelembab atau moisturizer. Nah permasalahan kulit orang itu kan beda-beda ya. Tapi karena aku sendiri kan bukan ahli kecantikan, aku juga bukan dokter kecantikan. Jadi kalau misalnya mungkin kalian bertanya tentang permasalahan kulit kalian yang khusus, aku juga agak sulit untuk menjawabnya. Tapi di sini aku mau ambil yang secara umum dulu aja. Permasalahan kulit di Indonesia tuh kebanyakan adalah yang berminyak dan kulit kering, atau yang mungkin kadang-kadang kulitnya kombinasi antara minyak dan juga kering. Jadi tahapan yang pertama sebelum makeup itu adalah skin preparation. Biasanya aku tuh pakai ini namanya Rojukia's Korean Serum. Ini tuh sebetulnya khusus kulit berjerawat ya. Tapi kan kalau kulit berjerawat itu kan kadang-kadang tuh disebabkan karena minyak ya. Terus kadang-kadang aku juga pakai ini yang itu namanya YOU ya. Dari YOU ini tuh harganya sekitar 60 ribuan kalau nggak salah. Ini tuh memang lebih untuk ke mengontrol minyaknya. Tapi kalau misalnya kalian nih lagi bokeh, lagi nggak punya banyak duit nih, bisa beli yang ini tuh harganya 20 ribuan aja, ada di Indomaret. Dan udah dijual juga di toko-toko kecantikan di mana-mana. Kalau yang versi botolnya tuh ada sekitar 30 ribu apa 40 ribu gitu. Aku suka banget sih yang Rojuki's ini, karena dia bener-bener bisa ngebantu ngontrol minyak aku ya. Nah setelah tahapan pakai serum gitu, biasanya aku pakai ini namanya aloe vera gel. Itu gunanya untuk sebagai moisturizer atau memberikan kelembapan. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai ini sih bisa juga pakai facial spray. Ini tuh dipakainya itu bisa sebelum atau sesudah makeup. Kalau dipakainya sesudah makeup itu untuk membantu makeup itu supaya lebih tahan lama. Kalau dipakainya sebelum makeup itu membantu skin preparation kita ya, supaya memberikan kulit kita tuh bisa terhidrasi. Nah kenapa ya kalau misalnya kulit kita itu harus terhidrasi ya? Kalau misalnya
Ya, karena kulit itu kan apa ya istilahnya ya? Kalau kulit itu ada kandungan airnya gitu, maaf ya sebelumnya aku tuh nggak bisa menjelaskan pakai bahasa-bahasa yang terlalu sains lah ya. Tapi itu pakai bahasa yang mungkin menurut aku tuh ngerti aja ya. Tapi kalau misalnya kulit itu ada apa dikasih kayak kandungan air tuh bisa memberikan wajah kita itu ada kesegaran gitu loh. Jadi kayak kelihatan seger lah kalau misalnya habis dipakai makeup ya. Nah, kalau misalnya kalian itu kulitnya kering, berarti skin preparation kalian itu harus lebih ke yang ekstra lembab gitu, memberikan ekstra lembab. Kalau misalnya kalian pakai facial spray kayak gini, ini sih kalau yang ini kan namanya Nature Secret Water. Itu harganya tuh 35.000 kalau yang kecil, tapi kalau yang ukuran segini itu harganya 50.000. Ini dari SR12 dan oh ya aku tuh jual ini ya. Kalau misalnya kalian mau produknya, aku tuh bakal taruh linknya di deskripsi video. Ini tuh ada dua jenis ya, ada yang rose sama ada yang Nature Secret Water. Nah, kalau yang Secret Water ini lebih ke untuk merawat kulit yang berjerawat. Nah, kalau yang rose itu tuh buat kulit kering tuh bisa ya, karena dia fokusnya tuh lebih kayak memberikan kelembapan aja. Kalau ini tuh memang khususnya tuh kayak merawat, maksudnya merawat kulit berjerawat itu dia menjaga supaya kulitnya itu tidak mendapatkan efek berbahaya ketika mendapatkan sebuah polusi dari udara. Nah, gitu sih maksudnya. Kalau misalnya dibilang untuk menyembuhkan jerawat itu kan ada perawatan lain yang lebih khusus ya. Kalau misalnya pakai ini tuh mungkin lebih kayak simpel aja sih. Kalau misalnya kita lagi pengen makeup yang cepat, pilihan untuk moisturizernya itu beda-beda tiap orang ya, karena aku kan gak bisa terlalu nyaranin banget kalian itu lebih suka yang mana atau kalian harus pakai yang mana, tapi yang penting kalian tuh harus mengerti kulit kalian dulu. Yang terpenting kalau misalnya kalian tuh kulitnya berminyak itu berarti kalian harus pakai serum atau pakai moisturizer yang dia bisa membantu mengontrol minyak tapi tetap memberikan kelembapan, tapi kelembapannya itu bukan minyak ya. Jadi kayak mengganti minyak dengan air gitu. Kita tuh ngeliat orang tuh beda deh kalau misalnya orang tuh yang kulitnya berminyak sama orang yang kulitnya itu lembab dan segar itu kan beda ya. Kalau yang karena ada minyaknya sama karena ada hidrasi dari skincare-nya itu kan beda ya. Terus kalau misalnya untuk orang yang kulitnya berminyak nih kayak aku, produksi minyak itu tidak bisa kita hentikan, tapi bisanya itu kita kontrol. Nah, produksi minyak dari dalam kulit kita itu, karena kan kita tuh hidup di negara Indonesia yang tropis ya, which is curah hujan dan juga panasnya itu lumayan tinggi. Jadinya kebanyakan orang-orang itu kulitnya tuh berminyak. Kalau dipengaruhi cuaca panas itu biasanya produksi minyak itu akan keluar secara berlebihan. Nah, makanya gunanya skin preparation atau skincare di luar skin preparation itu adalah supaya produksi minyaknya itu tidak keluar secara berlebihan dan jadi kontrol dengan baik. Tapi produksi minyak itu tidak bisa dihentikan karena itu sudah alami. Jadi kalau misalnya kalian tuh ngerasa, ih kok kayaknya udah ngeluarin minyak, kok besoknya pagi-pagi ada lagi ya gitu ya, karena memang itu minyak alami yang keluar dari tubuh. Dan gunanya orang yang kulitnya berminyak itu, kandungan minyaknya itu bisa membuat wajah itu biar lebih awet muda. Tapi memang kalau tidak dikontrol dengan baik, itu bisa menyebabkan jerawat kayak gitu. Beda sama orang yang kulitnya kering itu yang cenderung bisa lebih keriput atau bisa lebih tua lah gitu kalau misalnya tidak diberikan kelembapan. Makanya kalau orang yang tipe kulitnya kering harus diberikan kelembapan yang ekstra. Oke, jadi kurang lebih begitu ya kegunaan untuk skin preparation. Nah, sekarang aku mau bahas tentang skincare atau tentang perawatan kulit. Aku pengen ngasih tahu kalian pentingnya perawatan kulit dan skincare. Walaupun kalian itu hobi cosplay dan kalian nggak punya passion di bidang makeup, tapi kalian itu tuh harus tahu yang namanya perawatan kulit itu sangat penting. Mungkin ketika kalian masih remaja atau masih kecil tuh kalian akan ngerasa perawatan kulit apa sih, kok skincare gitu, apa sih kok kayaknya ribet banget sih gitu. Mungkin kalian ngebayangin tuh udah sesuatu yang ribet duluan gitu. Mungkin kalian tidak tahu bagaimana pentingnya skincare. Tapi setelah beranjak dewasa, semakin kalian dewasa kalian akan semakin mengerti gimana pentingnya skincare dan perawatan. Karena semakin dewasa tuh kita tuh akan lihat muka kita kok gampang kusam ya, kok nggak secantik seenergik yang dulu ya gitu. Terus kok kayaknya gampang tua ya. Jadi gunanya skincare itu tuh untuk menjaga supaya kulit kita itu tetap sehat. Dan yang namanya perawatan kulit itu sebetulnya kalian tuh nggak perlu mikir yang ribet dulu deh, nggak harus mikir yang mahal-mahal atau kayak gimana ya. Karena aku mau ngasih tips dulu ya, yang menurut aku tuh tips yang gratis atau tips yang murah deh untuk yang masalah skincare. Jadi yang pertama kalian itu harus jaga pola makan dan juga makan makanan yang bergizi. Jangan terlalu sering minum boba atau minum minuman manis-manis lainnya seperti teh kotak, Coca-Cola, Fanta, dan yang lain-lain. Karena kalau misalnya kalian itu menjaga makanan kalian dengan sehat, itu kulit-kulit kalian, sel-sel dalam tubuh kalian juga secara tidak langsung bisa sehat juga gitu loh. Jadi supaya sel-sel dalam tubuh kalian itu tetap, apa sih istilahnya ya? Aku tuh nggak bisa ngasih istilah yang kayak sains banget gitu. Istilahnya tuh kayak lebih kuat dan sehat gitulah intinya. Dan itu sangat berpengaruh kepada kulit kita. Kita kan dari dulu udah diajarin ya kalau makanan itu harus 4 sehat dan 5 sempurna. Apa aja sih gue hafal ya. Tapi intinya tuh ada yang harus ada kandungan proteinnya, karbohidratnya, mineral, serat, dan lain-lain dan sebagainya. Dan itu bisa didapatkan dari jus-jusan atau buah-buahan, sayur-sayuran yang beragam, sehat, dan juga makanan-makanan berprotein tinggi lainnya kayak dada ayam, ikan, telur, dan lain-lain.
Jadi kalian jangan terlalu sering makan gorengan atau makan cireng ya. Karena kalau terlalu sering itu tidak sehat. Kalian harus mengimbangi dengan asupan makanan sehat kalian. Kalau kalian udah membiasakan diri makan makanan sehat, pasti nanti ketika dewasa kalian tuh pasti akan lebih awet muda deh. Pasti kulit kalian tuh akan lebih seger gitu loh, tanpa harus perawatan yang terlalu mahal atau yang macam-macam. Kemudian tips yang kedua adalah rajin berolahraga. Sebenarnya ya olahraga ini kalian tuh juga gak usah mikir olahraga yang ribet-ribet atau yang gimana, gak usah nge-gym lah atau gimana. Olahraga itu sebetulnya kita harus fokus kepada kegiatan yang kita sukai. Kamu tuh sukanya apa? Kamu suka basket, kamu suka main bola, dan yang lain-lain. Fokus aja di kegiatan itu. Suka bulu tangkis atau suka renang, ya udah fokus aja di situ. Karena kalau olahraga itu harus kegiatan yang kita suka. Kalau kita tidak suka, kita nggak akan ngerasain gimana pentingnya olahraga. Jadi kita tuh fokusnya tuh harusnya ke kegiatan yang kita suka aja. Mungkin kita dulu tuh mikirnya, aku juga ya dulu tuh mikirnya tuh kayak ribet banget, aku tuh gak suka olahraga gitu. Tapi semakin lama tuh kayak semakin aku mendalami gitu ya, kayak aku baca-baca referensi, ternyata olahraga itu memang fokusnya ke kegiatan yang kita sukai aja gitu, daripada mungkin kamu tuh gak suka nge-gym, kamu gak suka yoga gitu, kamu gak suka gerak-gerak gitu, gak suka yang kayak gimana-gimana lah, gak suka lari, gak suka apa. Tapi kalau misalnya olahraga yang banyak gerak dan kamu juga suka gitu tuh bener-bener bisa ngebantu banget. Intinya sih fokus aja ya ke hal yang kamu suka ya. Yang jelas sih bukan olahraga catur ya. Karena kalau catur kan cuma main otak doang ya, kagak ada itunya ya. Kecuali mungkin kalau caturnya di dunia nyata kali ya. Kayak ada gerak, jadi kamu jadi kudanya, kamu jadi pionnya, lari ke situ. Mungkin itu lebih berkeringat kali ya. Atau mungkin kalian bisa main-main aja gitu. Main benteng kayak, main petak umpet kayak, itu kan ada gerakan-gerakannya ya. Nah kemudian yang ketiga itu adalah istirahat yang cukup. Mungkin kita tuh kadang tuh sering begadang. Tapi kan beda ya, begadang karena kebutuhan atau karena memang kita yang mau gitu, karena kita tuh main atau karena kita tuh sengaja. Kalau begadang itu kan, kalaupun kita terpaksa begadang, kita tetap juga harus bisa atur jam tidur kita dengan baik. Kayak misalnya kita ada shift malam, tapi paginya atau siang-siangnya abis subuh kita bisa tidur. Itu yang penting, waktu tidur kita itu harus bisa kita kondisikan dengan baik. Karena kalau misalnya kita kurang tidur, kita tuh akan ngerasain bahwa sel-sel tubuh kita tuh kayak rasanya tuh lemah. Terus itu juga berpengaruh ke kulit juga tuh, nanti tiba-tiba kayak ada mata panda di sini, terus tiba-tiba ada keriput di sini gitu kan, jadi bikin kulit itu jadi kayak kurang sehat gitu. Jadi hormon-hormon tuh kurang sehat gitu lah. Jadi 3 tips itu tuh sebetulnya tuh kalau kalian jalani dengan baik, kalian tuh nggak perlu skincare atau beli perawatan yang mahal-mahal, tidak perlu laser lah atau pergi ke tempat-tempat facial lah gitu. Kecuali kalau misalnya kalian itu memang harus memerlukan treatment khusus sih gitu, karena memang ada kondisi yang lebih serius kan. Karena aku kan juga bukan ahli kecantikan, saya juga bukan dokter gitu. Jadi aku tuh di situ hanya memberikan sharing yang sekiranya tuh secara umum-umum aja. Kemudian aku tuh mau kasih tips lagi nih, gimana sih cara memilih skincare yang tepat untuk kita. Karena aku sendiri nih, aku nggak bisa merekomendasikan skincare yang benar-benar tepat banget untuk kalian itu apa, karena aku sendiri kan juga memang kan aku nih kulit berminyak ya, jadi aku tuh pasti perawatannya tuh pasti lebih ke kulit berminyak. Cuma ya kalau misalnya nanti aku udah menemukan skincare yang menurut aku cocok, nanti aku akan merekomendasikan ke kalian. Tapi tips dari aku sih intinya gini ya, kalau misalnya kalian nih yang kulitnya berminyak dulu ya, kalau kalian kulitnya berminyak itu yang penting kalian tuh harus sering-sering cuci muka. Biasanya tuh aku cuci muka tuh yang ada kandungan green tea-nya gitu, atau memang dia itu khusus gitu loh untuk merawat kulit berminyak atau yang membersihkan sisa-sisa kotoran gitu. Yang jelas sih kalian jangan yang ada kandungan scrubnya ya, karena kan kalau scrub itu tuh bisa memperbesar pori-pori. Lagi pula kalau misalnya kalian face kalian itu, muka kalian itu di scrub gitu, kalau tiap hari itu agak kurang bagus ya. Karena kalau misalnya pori-porinya makin kebuka nanti tuh karena kalau face scrub terus kotorannya terbuka, pori-porinya terbuka tuh kotoran-kotoran tuh malah bisa lebih gampang buat masuk gitu. Jadi lebih kayak ke facial wash biasa aja ya. Kemudian aku tuh kadang-kadang tuh juga suka eksfoliasi. Ini tuh mereknya Girl Pal. Ini waktu itu aku beli di Shopee ya. Cuma ada sih merek yang lebih aku rekomendasiin selain ini. Ada tuh namanya Cleora, tapi kan udah habis ya. Aku pakai ini tuh karena udah mau habis juga sih ya. Udah tinggal dikit jadi kayak pengen habisin. Kalau yang merek Cleora menurut aku lebih bagus. Nanti kalau misalnya ada skincare lainnya yang menurut aku itu bagus, aku nanti mau rekomendasiin ke kalian ya. Terus kadang-kadang aku juga sering maskeran. Kalau misalnya kulit berminyak atau cenderung berjerawat, menurut aku tuh sebetulnya tuh intinya sih kita harus lebih sering bersihin muka aja, dan masker itu tuh salah satu cara untuk kita membersihkan muka juga. Ada sih masker tuh yang benar-benar untuk merawat kulit berjerawat, tapi ada kayak masker peeling juga sih. Kalau masker peeling tuh fungsinya hampir sama ya kayak eksfoliasi. Cuma kalau menurut aku tuh kayak lebih ke selera kalian aja sih, lebih suka yang eksfoliasi gel atau lebih suka yang masker peeling, karena menurut aku itu fungsinya itu sama-sama untuk membersihkan kotoran. Kalau masker itu tuh biasanya tuh bisa lebih memberikan perawatan kayak minyak-minyak di dalam kulit kita itu bisa diganti dengan hidrasi ya. Jadi kalau misalnya kulit kita kelihatan lembab itu bukan karena minyak tapi memang karena hidrasi gitu.
Jadi itu lebih untuk mengontrol aja sih. Kalau kita sering-sering skincare, kurang lebih itu sih cara-cara skincare yang menurut aku ya itu kita nggak perlu mahal-mahal tapi bisa murah ya. Terus kalau untuk kulit kering, intinya sih sama juga ya, kita tuh sering-sering bersihin muka karena kan kulit kering juga kan pasti juga kena polusi udara juga, pasti kena radikal-radikal atau partikel-partikel debu atau kotoran, intinya sih dibersihin juga. Cuma bedanya kalau kulit kering itu memang harus diberikan kelembapan yang lebih tinggi daripada kulit yang berminyak. Karena kalau kulit kering itu kan itu kayak gampang banget itu loh kelihatan berkerut atau gampang banget kelihatan tua gitu ya. Jadi gunanya dilembabkan itu tuh supaya kita tuh lebih kelihatan seger gitu lah intinya. Nah jadi kalau skincare ini tuh di luar skin preparation sebelum make up ya. Kalau skin preparation sebelum make up itu intinya kita tuh lebih kayak mempersiapkan tameng gitu loh. Mempersiapkan tameng sebelum di make up dan juga supaya kulit kita tuh siap untuk menghadapi cobaan-cobaan atau kuat gitu loh untuk menghadapi kotoran-kotoran debu atau polusi-polusi dan juga lain-lain. Oh ya, aku lupa. Ada satu lagi skin preparation itu yang sangat penting. Aduh, untung aku inget ya. Ada yang namanya sunscreen. Aku pakai sunscreen ini dari YOU. Menurut aku ini bagus sih. Biasanya aku pakai sunscreen ini tuh setelah pakai serum, pakai aloe vera gel, baru pakai sunscreen. Nah, biasanya kan orang-orang itu kan ngerekomendasiin kalau pakai sunscreen tuh 2 jari. 2 jari ya gitu. Tapi kalau aku ya karena aku juga produk makeup aku tuh ada UV filternya, ada SPF-nya, ada yang buat menghalau bahaya radiasi sinar matahari. Jadi aku makanya tetap dikit sih, kayak sebiji. Nggak sebiji juga sih, kayak 2 biji jagung gitu. Karena aku kalau kayak pakai kebanyakan tuh agak kurang nyaman juga kalau menurut aku ya gitu. Tapi kalau misalnya kalian tuh kayak pakai sunscreen atau mungkin kalian lagi nggak perlu make up tapi kalian perlu sunscreen gitu, nggak apa-apa sih kalian makainya 2 jari aja gitu. Walaupun kalian mungkin lagi nggak make up gitu ya, tapi perlu untuk keluar karena di luar itu lagi ada mataharinya. Nah biasanya aku itu pakai sunscreen ini kalau misalnya aku itu ke acara-acara atau yang outdoor yang memang harus berhadapan dengan matahari. Tapi kalau misalnya aku tuh kayak di bawah AC atau ke ruangan atau ke indoor itu biasanya tuh aku jarang pakai sunscreen ya. Malah nggak pernah ya, karena kadang aku mikirnya tuh kayak percuma aja gitu. Terus aku juga kayak takut habis gitu loh. Kayak takut gampang habis gitu kan kalau sunscreen kayak gini. Karena kan aku kalau kayak pakai produk makeup itu kayak disayang-sayang gitu loh. Terus mungkin kalian bertanya ya, bedanya sunscreen, sun protection, sun apalah sama sunblock itu apa sih? Kalau menurut aku tuh sebetulnya beda nama doang sih, intinya tuh sama aja. Tapi biasanya kalau kayak sunblock atau sun lotion atau sun apalah gitu istilahnya, biasanya itu bisa dipakai di tangan juga atau di bagian tubuh yang lain selain. Tapi pasti kok bagian tubuh yang lain ya pasti kan dipakainya tuh kalau gak muka pasti tangan lah, mana mungkin dipakai di kaki. Biasanya sih kalau sunblock itu selain dipakai di muka bisa aja dipakai buat di tangan juga gitu ya. Tapi kalau sunscreen itu biasanya cukup emang buat di wajah aja. Yang penting sih kalau kalian beli sunscreen, sun lotion, sunblock, sun apalah, kalian harus lihat dulu itu tuh penjelasannya, itu bisa dipakainya itu buat di daerah mana aja. Jangan sampai itu dipakainya buat di tangan tapi ternyata itu tidak cocok dipakai di muka ya. Pokoknya kalian harus perhatiin aja. Terus kalian harus perhatiin juga itu sunscreennya cocok untuk kulit kering atau untuk kulit berminyak ya. Karena terkadang sunscreen itu ada nih kalau yang khusus kulit berminyak itu kan dia biasanya itu tidak memberikan kelembapan yang lebih ya. Kalau misalnya khusus kulit kering gitu ya, takutnya dipakai buat kulit berminyak itu biasanya tuh karena kalau yang khusus kulit kering itu ada ekstra kelembapannya. Jadi pas dipakai ke kulit berminyak tuh nanti kayak tambah lembab terus bercampur sama minyak gitu. Tapi kalau misalnya yang khusus kulit berminyak itu, kalau yang ini tuh yang elixir ya, ini SPF 50 yang dari YOU. Ini kalian bisa beli di toko-toko khusus official YOU ya. Aku harganya berapa? 50.000 atau 60 ribuan. Biasanya dia juga sekalian bisa mengontrol kelebihan minyak. Jadi kurang lebih ya itulah penjelasan tentang pentingnya skin preparation dan juga skincare untuk kita ya yang baru mulai belajar makeup ya, untuk yang mau cosplay atau mau yang ke acara atau mau yang buat daily dan segala macam ya. Nanti di part selanjutnya aku mau jelasin tuh tentang apa sih bedanya foundation, BB cream, terus ada cushion dan lain-lain, ada krim-krim segala macam lah. Mungkin kalian itu juga masih nggak ngerti ya bedanya apa dan kapan harus pakai foundation, kapan harus pakai BB cream, kapan harus pakai cushion. Nah nanti di episode berikutnya aku mau coba jelasin tentang itu. Pokoknya kalian itu stay tune aja di channel aku, jangan lupa subscribe, follow juga Instagram dan juga TikTok aku. Share video ini kalau menurut kalian bermanfaat. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.